Ini di alun-alun Rangkas, kemudian ini di stasiun Nah, ketika dia datang, Rangkas Bitung. ini justru yang menarik adalah kunjungan ini melalui laut, rute laut. Ya. Jadi Soekarno itu dari Tanjung Priuk memakai kapal korvet, jenis korvet namanya kapal Banteng gitu kan. Kalau kita melihat periode masa lalu itu orang Banten kan memberontak terus dari 1888, nanti juga ada 1926 gitu. Begitu dekatnya Bung Karno dengan masyarakat Baduy, sampai-sampai ada joke yang itu dicatat oleh Mas Radar Pancadahana almarhum bahwa presiden saya Soekarno, kalau Pak Harto kan cuma penggantinya katanya. Kawan Historia, jumpa kembali di Dialog Sejarah. Jika pekan sebelumnya kita berbicara terkait dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno, lukisan Hendra Gunawan, kemudian sejarah pelukis Gebar Sasmita. Pada dialog sejarah kali ini kita akan berbicara terkait dengan kunjungan-kunjungan Bung Karno ke Banten di periode 1951 dan 1957. Bersama saya sudah ada sejarawan muda Hendra Permana. Ya. Apa kabar Hendra? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Ya, syukur. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke Dialog Sejarah di History ID. Kawan Historia, ini Hendra Permana, kemudian kalau di Dialog Sejarah sebelumnya ada Hendra Gunawan, seorang pelukis, kalau ini sejarawan, Hendra Permana. Hendra, silakan diperkenalkan dulu ke kawan-kawan Ya, Historia. saya Hendra Permana tapi biasa dipanggil Bada gitu sama teman-teman. Aktivitas mungkin ya dulu memang jadi kurator Museum Multatuli, sekarang lebih ke ngembangin semacam dokumentasi pengarsipan lah mengenai arsip-arsip seni maupun sejarah di Banten. Jadi punya semacam perpustakaan namanya Humaliterasi gitu. Itu tempat kita ngumpulin berbagai arsip-arsip di Banten. Iya, nah terkait dengan obrolan kita kali ini di Dialog Sejarah di History ID, kita kan akan membahas foto-foto Bung Karno nih, Bung Karno ke Banten di tahun 51 dan 57. Kelihatannya sudah bawa fotonya banyak sekali ya. Iya, ada Nah, beberapa. Iya, bisa cerita dulu ini foto dari mana, kemudian milik siapa, bagaimana prosesnya? Ya, awalnya memang saya mengumpulkan foto-foto ini untuk tujuan pameran temporer dulu di Museum Multatuli tahun 2022 ya. Bulan Desember mengadakan pameran temporer judulnya Soekarno Nyaba Banten. Jadi dalam bahasa Sunda Banten itu nyaba itu artinya berkunjung gitu. Berkunjung ke Banten dan saya nyoba mencari foto-foto khususnya tahun 1951 dan 1957 ketika Soekarno ke Banten. Saya dapatnya di ANRI, di Arsip Nasional di Jalan Ampera itu. Jadi memang di situ disimpan dalam inventaris arsip Kementerian Penerangan tahun 51 sama 57. Jadi cukup lengkap juga di sana. Mungkin ada sekitar khusus untuk kunjungan tahun 1951 aja ada sekitar 150-an foto. 150. Dan 57 sekitar 100-an. Jadi kurang lebih 250 lah gitu. Cuman memang enggak saya ambil semuanya, saya kurasi lagi mana yang terlihat menarik gitu kan. Lalu ya prosesnya saya coba ngerepro foto-foto itu. Cukup mahal juga, satu foto itu sekitar 50.000. Jadi itu yang didapatkan file fotonya. Iya, kita boleh milih mau dicetak gitu dalam bentuk fisik gini atau di alih media digitalisasi. Saya pilih yang digitalisasi aja biar bisa ngeprint sendiri gitu, nyetak sendiri sesuai ukuran gitu. Nah, sepengetahuan Hendra misalnya ketika berkunjung
ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu foto ini milik siapa sebenarnya? Nah, memang ketika itu sudah masuk ke dalam inventaris gitu, memang sudah jadi miliknya ANRI gitu. Tapi memang ada jasa-jasa lain lah, khususnya kalau misalkan foto ini tujuannya untuk komersil gitu, kita harus bayar hak cipta lagi gitu. Nah, saya kurang tahu gitu berapa nominalnya, cuman kalau untuk tujuan kayak pameran gitu, kita hanya biaya repronya aja gitu. Kalau misalnya kawan Historia ada yang sedang riset atau penelitian, itu gimana mekanismenya? Meskipun ya ini sebenarnya sosialisasi tugas teman-teman di ANRI ya, tapi Iya. Hendra yang sudah berproses seperti ini, bagaimana bisa jadi kawan Historia ada yang Ya berminat? sebenarnya tinggal ini aja sih, kita reservasi gitu. Sebenarnya bisa aja langsung gitu, cuman dianjurkannya reservasi biar arsiparis yang di ANRI itu bisa nyiapin gitu kebutuhan kita apa nih, kita mau riset temanya apa gitu, dalam reservasi dicatat tuh. Nanti memang kalau memang kita baru pertama kali ke sana, nanti diarahkan sama mereka gitu. Jadi kita dikasih daftar gitu, misalnya tentang pertambangan gitu, kita nyari riset tentang pertambangan, nanti diarahkan paling ke inventarisnya Arsip Mijnwezen gitu namanya kan. Kalau PU gitu itu ke Bugerlek Openbaarwerken BOW gitu. Oh, jadi sudah ada bagian-bagian khusus di ANRI yang terkait arsip-arsip ini. Iya. Nah, bagi Hendra atau teman-teman sejarawan yang lain misalnya, foto ini posisinya di dalam sejarah seperti apa? Ya sebenarnya memang di samping teks gitu kan, arsip dokumen foto jadi kuat karena menunjukkan visual gitu ya. Setidaknya memang ada cerita yang bisa dijelaskan lebih jauh di dalam foto dibandingkan dalam dokumen-dokumen teks arsip sejarah gitu. Nah, Ya, ini kategorinya apa? Sumber primer? ya ini Kalau dalam konteks termasuk sumber primer gitu. Otentik ya, karena memang ini otentik gitu. Cuman karena memang foto aslinya di sana gitu, ini tidak asli gitu, hanya repro saja. Cuman secara sumber ini termasuk sumber otentik, bisa dibilang primer juga. baik, kawan Historia, dari foto-foto ini banyak bercerita banyak hal terkait yang akan kita fokus dalami, yaitu kunjungan Bung Karno ke Banten di tahun 1951, tepatnya tanggal 3 sampai 5 September 1951 dan 29 Maret 1957. Nah, bisa kita masuk ke konteks Bung Karno ke Banten ya. Sebenarnya dalam pandangan Bung Karno, Banten ini kenapa harus dikunjungi? Atau sebelumnya misalnya sebelum 51-57, apakah Bung Karno pernah juga ke Banten? Ya memang secara emosional gitu, Bung Karno punya kedekatan dengan Banten. Misalkan ketika tahun 1938, sebelumnya dia pernah singgah ke Merak ketika dia jadi tahanan politik. Dari Flores dipindahkan ke Bengkulu. Nah itu kan naik kapal, dia singgah dulu ke Banten gitu. Nggak lama sih, mungkin 2 hari gitu dia sambil menunggu kapal yang ke Sumatera. Dan juga ketika tahun 1944 ketika zaman pendudukan Jepang gitu, dia juga datang ke Bayah gitu untuk mengkonsolidasi massa yang ikut dalam Romusa gitu, khususnya pembangunan kereta api dari Saketi sampai Bayah itu kan. Jadi dia punya kedekatan itu. Bedanya memang ketika tahun 1938 dia jadi tahanan politik, yang tahun 1944 dia kolaborator Jepang. Nah yang tahun 1951 ini dia justru datang lagi ke Banten sebagai presiden Republik Indonesia. Ya, tahan dulu ya untuk 51. Nah, jadi tahun 38 pernah ke Banten, kemudian tahun 44 juga ke Banten. Iya. Nah, ada tadi kedekatan secara emosional. Kemudian juga apakah ada yang
yang spesifik gitu, maksudnya Banten ini dalam pemikiran Bung Karno atau dalam perspektif Bung Karno sebagai wilayah yang tidak hanya persoalan jarak yang dekat ya. Apakah Hendra menemukan misalnya bahwa Bung Karno melihat Banten ini potensial dalam konteks sejarah misalnya atau sosial, politik? Yang pertama memang di tempat itu ya kita kenal Multatuli lah di Lebak, di Rangkas. Memang beberapa kali dalam orasi-orasinya dia selalu menyinggung Multatuli gitu, Max Havelaar, Multatuli. Yang kedua memang sudah ada hubungan gitu antara masyarakat adat khususnya orang-orang Kanekes, orang-orang Baduy dengan Soekarno ya. Sebelum dia berkunjung tahun 51, delegasi Baduy itu pernah datang ke Istana Negara ya, semacam nyaba juga gitu ya, nyaba untuk bertemu presiden gitu. Di sisi lain memang ya pada saat itu kondisi Indonesia kan setelah perang kemerdekaan kan, Iya. Soekarno itu menurut saya tidak mengenyampingkan masyarakat adat, itu dia merangkul juga gitu. Nah di Banten selain masyarakat adat Baduy juga kan ada Kasepuhan Adat di Banten Kidul gitu. Jadi dia itu juga salah satu bagian dari elemen-elemen bangsa Indonesia gitu. Enggak hanya yang di kota-kota saja, tapi termasuk juga masyarakat adat. Jadi ada apa, kedekatan secara emosional, kemudian setahun sebelum ke Banten tahun 51, artinya tahun 50 ada rombongan dari Baduy ke istana. Nah, ini semacam apa mungkin apa balasan mungkin gitu ya. Iya, bisa dibilang. Nah, masuk begitu. ke ini Indra, masuk ke tahun 51 nih. Kan itu tanggal 3, 4, dan 5, artinya ada 3 hari ya, agak panjang kunjungannya. Itu seperti apa rute perjalanannya, dari mana ke mana? Atau bisa juga nanti ditunjukkan? Iya, memang ini justru yang menarik adalah kunjungan ini melalui laut, rute laut. Jadi Soekarno itu dari Tanjung Priuk memakai kapal korvet, jenis korvet namanya kapal Banteng gitu kan. Itu punya ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan dia pergi ke Merak, pelabuhan Merak. Di sana Soekarno sedikit berpidato ya ketika dia datang ke Merak. Ya. Dia bercerita bagaimana dahulu dia pernah datang ke sana sebagai tahanan politik. Bisa gitu kan. ditunjukkan, ada nggak yang kapal korvet tadi misalnya? Nah ini nggak dibawa sih. Nggak dibawa ya? nanti Nanti ya. bisa ditunjukkan aja. Ya. Terus setelah dari Merak dia menyusuri sepanjang jalan Cilegon sampai Serang itu, dia singgah dulu di Tasik-Kardi, dia minum air kelapa muda gitu, terus sampai ke kota Serang. Dia disambut juga oleh Residen Banten, Tubagus Bakri gitu kan. Tapi selain dari delegasi presiden yang ikut itu ada Iskak Cokro Adi Suryo itu Mendagri, ada juga Yusuf saya lupa Yusuf siapa gitu, pokoknya itu kantor jawatan, dia dari kantor jawatan imigrasi. Adiwinata bukan? Yusuf Adiwinata. Terus juga ada kolonel dari ALRI juga ikut ya, sama sekretaris kabinet juga ikut. Jadi bisa dibilang itu lawatan politik yang penting juga. Itu di tanggal 3. Jadi ya di tanggal 3 ke Merak, dari Merak ke Serang. Ke Serang dia Melewati Banten Lama ya? Iya, melewati Banten Lama, melewati Tasik-Kardi, singgah di baru ke Serang. Ke Gubernuran. Ya, ke Gubernuran. Nah, di mana saja berpidato? Tadi di Merak. Di Merak, isinya apa, terkait apa tuh? Ya, dia hanya bercerita saja sih, bercerita pengalamannya dia ketika dulu di Banten dan yang tadi yang mampir ketika jadi tahanan dulu. Iya. Terus di Serang memang ada sambutannya cukup meriah gitu. Jadi pada malam hari itu ada semacam pawai obor gitu. Nah ini direkam juga dalam foto. Jadi berbagai atraksi kebudayaan termasuk debus lah, ada Ini yang debus di Serang ya?
Jadi semacam acara seremoni gitulah. Oke. Terus juga Lengket. di Serang dia Ini Presiden Soekarno menyaksikan debus di Serang. Ya. Nah, jadi ini kita sebut malam pertama berarti kan? Malam pertama di tanggal 3 September. Ini sampai di Serang malam hari. Berpidato di kantor di gubernuran. kantor gubernur. Selanjutnya ada lagi foto yang di Serang. Oh, nah ini pawai obor. Nah ini ya. Selain debus, kemudian ini ada pawai obor. Masyarakat Serang menerima Bung Karno ketika pawai obor. Ya, di tanggal 4-nya kemana aja Bung Karno? Setelah sebelumnya misalnya dari Merak ke Serang, ke Banten Lama, kemudian ke Serang. Nah, besoknya ke Pandeglang. Itu harus ke Pandeglang dulu atau seperti apa? Ya memang Rute. tujuannya Bung Karno memang ke tempat-tempat pusat-pusat pemerintahan kali ya, di setiap kabupaten gitu, termasuk Pandeglang. Ya dalam perjalanan daratnya dari Serang ke Pandeglang itu memang banyak semacam poster-poster gitu. Apalagi khususnya menyangkut Irian yang memang belum diambil oleh Indonesia gitu kan, istilahnya dirangkul gitu. Banyak masa yang menginginkan memang itu tuh juga bagian dari Indonesia gitu. Oh, jadi ketika isunya yang Bung pertama memang Karno tentang Irian yang dibahas Soekarno. tahun 51 itu ke Banten, sementara di isu nasionalnya ada terkaitan dengan masyarakat di Irian yang belum masuk ke Republik, dan masyarakat minta agar Bung Karno memasukkan Irian bagian dari Republik Indonesia. Oke, terus selanjutnya? Di Pandeglang memang tidak ada informasi lebih jauh lah. Saya belum nemu gitu apa sih yang dia bicarakan gitu di Pandeglang, cuman hanya beberapa foto yang menunjukkan kalau Bung Karno tuh melihat kerangka badak gitu yang ditampilkan tulang belulangnya gitu, kalau memang dia sadar ya badak masih hidup di Banten, khususnya di ujung kulon. Setelahnya tidak lama dari Pandeglang dia langsung ke Rangkas. Sore hari tiba di Rangkas. Sambutannya juga cukup meriah. Dia pidato di tengah alun-alun, persis di samping Museum Multatuli sekarang. Itu dia banyak memotivasi lah, pidatonya banyak memotivasi orang-orang Rangkas kalau kondisi kita memang cukup buruk lah pasca perang. Ekonomi juga belum stabil, jadi mereka Bung Karno minta ya harus bekerja keras gitu untuk membangun Indonesia, dan dari elemen terkecil gitu, dari tingkat yang lebih kecil, dari tingkat bawah. Iya, saya mendapatkan bahwa di Rangkas Bitung itu Bung Karno juga mengutip atau menyemangati kaum muda dengan kutipan yang sangat terkenal. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, Bung Karno berpidato mengutip kata-kata mutiara beliau yang sangat terkenal itu. Kira-kira dalam pandangan Hendra, kutipan itu dimaksudkan agar anak-anak muda lebih kerja keras, punya cita-cita, punya harapan. Betul. Jadi kondisi yang sangat sulit itu memang bisa dibilang memporak-porandakan gitu, khususnya di Banten. Dia pada saat itu kan pas perang kemerdekaan itu masuk ke dalam wilayah peri-perinya Belanda, bagian juga negara boneka Pasundan yang dibuat Belanda gitu kan. Jadi banyak lahan-lahan produktif yang dulunya produktif gitu jadi terbengkalai gitu, dan itu ya pada masa perang kemerdekaan banyak ditinggalkan oleh masyarakat gitu. Mereka nggak bisa membajak sawah, bertani gitu, nggak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya produktif lah. Jadi munculnya kata-kata mutiara itu menggugah biar apa yang ditinggalkan harus didatangi lagi gitu. Kita harus
produktif lagi gitu. Termasuk juga yang nanti kunjungannya ke Pamarayan besoknya kan. Iya. Kawan Historia itu 2 hari Bung Karno di Banten, tanggal 3 dan 4, dan selanjutnya bermalam di Rangkas. di Rangkas, dan pagi harinya beliau mengunjungi Lewi Damar. Iya, ya. Lewi Damar. Mengunjungi Lewi Damar. Di Lewi Damar Bung Karno disambut oleh masyarakat adat Baduy atau masyarakat adat Kanekes dan bertemu dengan jaro pemerintah sebagai penyambung masyarakat Kanekes, yaitu Pak Kasan. Iya, Kasan. Di sini ada beberapa foto Bung Karno di Baduy. Jadi Kasan ini yang sebelah kiri. Iya, ini Pak Kasan. Nah, Pak Kasan juga yang setahun sebelumnya ke Istana Negara itu berkunjung ke Soekarno. Ini Pak Kasan nih, berkumis, orang Kanekes. Nah, di Kanekes Bung Karno menyaksikan apa aja nih? Nah, memang ya sama seperti di tempat-tempat lain, dia banyak disambut juga, apalagi oleh atraksi. Misalkan ini ada angklung buhun, orang-orang. Jadi masyarakat Kanekes ini ya menyaksikan menampilkan kesenian untuk menyambut Bung Karno dengan angklung buhun. Pertunjukan angklung buhun di Lewi Damar. Ada lagi? Ini 57, baru 51. Baru itu angklung, kemudian bermalam di Kanekes. Nah, terkait Bung Karno dan Baduy, saya menemukan misalnya pernah ada jokes bahwa begitu dekatnya Bung Karno dengan masyarakat Baduy, sampai-sampai ada joke yang itu dicatat oleh Mas Radar Pancadahana almarhum, bahwa presiden saya Soekarno, kalau Pak Harto kan cuma penggantinya, katanya gitu. Setelahnya. Jadi ada joke demikian. Kira-kira menurut Hendra, seberapa dekat sih orang Kanekes dengan Bung Karno? Nah, memang ini hal yang menarik gitu. Jadi Soekarno datang langsung ke Lewi Damar ya, walaupun tidak ke Ciboleger, tempat tinggalnya masyarakat Baduy, tapi memang jaraknya Ciboleger Lewi Damar dekat. Ini semacam kunjungan balasan gitu, ketika Pak Hasan tahun sebelumnya datang ke Istana Negara, Bung Karno membalasnya gitu dengan mengunjungi masyarakat Baduy gitu di Lewi Damar. Ini ibaratnya semacam saling membalas lah, silaturahmi yang untuk mempererat kedekatan bahwa mereka masyarakat adat juga bagian dari Indonesia, begitu. Ya. Di Kanekes tadi disuguhi angklung buhun, kemudian juga bertemu dengan Pak Kasan, kemudian masyarakat Kanekes juga menyambut dengan antusias ya di Lewi Damar. Nah, baru setelah dari Lewi Damar ini Bung Karno balik ke Jakarta melalui Pamarayan. Nah, kenapa harus ke Pamarayan? Nah, Pamarayan itu ibaratnya, sebentar, Pamarayan itu sekarang posisinya ada di Kabupaten Serang ya. Nah, kenapa harus ke Pamarayan itu? Pamarayan itu posisinya memang ibaratnya lumbung pangannya lah orang-orang Banten. Jadi banyak sawah yang ditinggalkan. Cuman yang ketika di Pamarayan justru yang lebih banyak berbicara itu si Yusuf Adiwinata itu dari jawatan imigrasi. Ibaratnya dia itu punya kutipan, orang yang berani hidup, orang yang berani mati harus juga berani hidup gitu. Jadi setelah kelesuan masa perang, ya sawah-sawah itu perlu diurus lagi, apalagi memang itu cukup luas juga, sudah ada irigasi yang dibangun, dan Yusuf Adiwinata ingin istilahnya mendatangkan orang-orang luar itu untuk mengurus sawah-sawah itu, karena memang dari jawatan imigrasi gitu kan. Nah, Soekarno juga melihat peninjauan bendungan Pamarayan itu juga nanti kan setelahnya dibangun bendungan baru lagi.
Setelahnya memang tidak lama di sana, berangkat lagi dia ke Tangerang. Oh, jadi selesai dari Pamarayan, lalu ke Tangerang. Ke Apa yang Tangerang. dibicarakan di Tangerang? Atau di mana lokasinya tuh? Nah, dari pemberitaan di surat kabar sih, di surat kabar Doban dia berbicaranya di stadion gitu. Cuman memang tidak dijelaskan detail juga gitu. Jadi saya belum menemukan bagian mana yang cukup penting yang dibicarakan Bung Karno di Tangerang. Dan ini jadi sayangnya memang eh, penyusunan kunjungan Soekarno ke Banten khususnya tahun 1951 ini tidak utuh. Jadi memang di Andri pun pidato-pidato misalkan yang ketika dia berkunjung ke Banten memang tidak ada gitu. Jadi saya mencoba mengumpulkannya dari beberapa pemberitaan di surat kabar. Iya. Baik, kawan Historia, itu tadi perbincangan kami terkait dengan kunjungan yang pertama ke Banten ya di tahun 51, tepatnya dari tanggal 3 sampai 5 September 1951. Jadi dari Merak, kemudian ke Banten Lama, melihat Spelwijk, Surosowan, Kaibon, ada Masjid Banten Lama, kemudian mampir di Tasikardi, sempat minum air kelapa, lalu ke Serang, menginap di kantor gubernur Serang, di kota Serang, kemudian keesokan harinya ke Pandeglang, ke Rangkas Bitung, dan kemudian menginap di Rangkas Bitung, kemudian juga pergi ke Lidamar esok harinya tanggal 5-nya ya. Usai dari Lidamar ke Pamarayan di Kabupaten Serang, kemudian ke Tangerang. Nah, berikutnya di tahun 57. Jadi kawan Historia, tahun 57 Bung Karno ke Banten lagi. Bung Karno ke Banten lagi. Ada apa sebenarnya di tahun 57? Kenapa harus ke Banten lagi? Ya, khususnya ke Rangkas Bitung. Ya, iya, kawan Historia khususnya ke Rangkas Bitung. Jadi untuk tahun 57 itu tidak lama, hanya 1 hari tektokan gitu. Dan itu ke Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Rutenya? Jadi Bung Karno itu khusus naik kereta api kepresidenan dari Tanah Abang ke stasiun Rangkas. Oke, dari Tanah Abang ke Rangkas. Ke Rangkas itu hari Jumat. Jadi dia punya agenda khusus, apalagi dalam ini sebutnya rapat besar persatuan namanya tahun 1957 di Rangkas. Ini adalah rapat penting menurut saya karena ada konsolidasi massa. Ini rapat besar persatuan namanya. Jadi tahun 1957 ini posisi kabinet yang dipertanyakan oleh masyarakat banyak gitu. Jadi di bulan Februari itu sebelum kunjungannya ke Rangkas bulan Maret, Soekarno punya konsep namanya konsep jalan tengah. Jadi dia ingin mengganti kabinet, nanti kan bulan Juni gitu kan diganti jadi kabinet Juanda, itu kabinet 4 kaki gitu yang isinya adalah orang NU, Masyumi, PNI sama PKI. Dan juga pembentukan Dewan Nasional. Jadi Dewan Nasional ini bukan dari golongan manapun gitu kan, dan bukan juga dari hasil pemilu sebelumnya tahun 55. Soekarno mencoba ke Rangkas itu mengenalkan konsepnya itu, konsep jalan tengahnya. Konsep jalan tengah, dan di samping itu juga pada tahun-tahun itu banyak sekali gerakan separatis. PRRI lah, terus ada DITI khususnya yang ya Banten jadi yang harus dipertahankan juga gitu, tidak masuk gerakan separatis itu. Dalam rapat besar tahun 1957 itu juga Soekarno mengkritik pers-pers asing gitu yang memberitakan bahwa Indonesia nanti akan bubar gitu kan. Nah dia ya jelas narasi-narasi anti imperialisnya juga banyak dibincangkan dalam rapat besar tersebut, termasuk juga dia bilang kalau ya kesukaran yang dialami bangsa Indonesia tuh hanya kecil saja gitu, bukan ada apa-apanya, justru pers asing ini yang terlalu membesar-besarkan. Iya. Ini foto Bung Karno di
Iya, itu yang tahun 1957. 57 ya, di konsepsi Jalan Tengah. Mm-mm. Ini di alun-alun Rangkas, kemudian ini di stasiun Nah, ketika dia Rangkas datang, Bitung. Jadi ketika turun dari stasiun Rangkas Bitung melakukan rapat besar namanya Rapat Umum Persatuan ya. Nah, tadi di rapat besar ini di alun-alun Rangkas Bitung ini karena ada ide Bung Karno terkait jalan tengah. mm-mm, Tadi ada istilah apa, empat kaki, kabinet 4 kaki, kabinet kabinet. 4 kaki. Nah, ini semacam ini berarti ya, sosialisasi ataupun untuk meredam berbagai Iya, untuk meredam berbagai pemberontakan PRRI Perpersta, kemudian DITI, Bung Karno datang ke Rangkas Bitung berpidato agar masyarakat di Banten, khususnya di Rangkas Bitung, tetap bersatu, gitu ya. Tetap Nah, bersatu. makanya nama rapatnya kan Rapat Persatuan. Nama rapatnya Rapat Persatuan. Dan memang setelah tahun itu juga tahun yang bagi Bung Karno cukup sibuk. Dia selain ke Rangkas juga ke berbagai daerah. Setelah ke Rangkas dia ke Bangka. Ke Bangka juga sama. Dia memperkenalkan konsep jalan tengah itu. Dan seperti tahun 1951 cukup dekat juga istilahnya semacam persahabatan antara Soekarno dengan masyarakat adat Baduy gitu. Masih Selalu tetap Baduy ada, ini. selalu ada. Jadi tahun 57 juga Bung Karno salaman lagi. Nah, ketemu lagi dengan Pak Kasan ya. Sebagai Jaro Pamarentah Kanekes. Nah, itu kan hari Jumat. Berarti ada foto-foto Bung Karno sholat Jumat. Iya, itu juga yang terekam gitu dalam dokumentasi foto yang tahun 1997. Setelahnya dia kan setelah Jumatan dia langsung pulang lagi ke Jakarta naik kereta. Cuma nanti dia sebelum sampai di Tanah Abang singgah dulu ke Serpong. Turun di Serpong. sebentar. Ngapain Bung Karno ke Serpong? Ya pidato lagi, konsolidasi lagi. Konsolidasi lagi. Masih terkait persatuan. Nah, lokasinya? Nah, saya berarti nggak tahu. dekat stasiun Serpong harusnya. Mungkin iya, cuman memang masih kabur juga, nggak terlalu jelas informasinya. Cuman memang dia turun ke Serpong dulu sebelum langsung ke Tanah Abang. Oke, baik lagi ke foto. Ini siapa nih yang disalami Bung Karno? Nah, ini dibuka aja itu misalnya. Ya, elemen-elemen khususnya dirangkas gitu. Dari berbagai macam masyarakat dirangkul juga. Kalau ini kan Bung Karno dia bersalaman kayaknya dengan salah satu ordo Fransiskan. Terlihat dari pakaiannya kan ya. Jadi ini salah satu umat Katolik di Rangkas. Nah, di situ juga kan bisa dilihat sejak dulu Rangkas itu kan sudah majemuk. Masyarakat yang berbagai agama hidup berdampingan dan sampai sekarang rukun. Ya. Dan ini foto Bung Karno dengan wanita. Iya, ini di Pendopo. Di Pendopo Kabupaten dengan organisasi wanita ya. Kemudian ini banyak sekali berarti kan warga masyarakat yang antusias datang menghadiri pidato persatuan tersebut. Kawan Historia, tadi kita sudah membahas terkait kronologi di dua kedatangan atau dua kunjungan Bung Karno ke Banten di 3 sampai 5 September 1951 dan juga pada 29 Maret 1957. Nah, di Juni ini, Juni 2025, kita dalam rangkaian Bulan Bung Karno, kita ingin tahu seperti apa kunjungan Bung Karno ke Banten di dua periode itu. Yang pertama 51 untuk mendorong agar anak-anak muda di Banten punya cita-cita, punya harapan, dan di 57 agar tetap kerja keras gitu ya. Kemudian juga mendorong persatuan supaya tidak terjadi hal-hal yang menimpa pada negerinya ini. Bung Karno begitu cinta terhadap masyarakatnya. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita pahami dari kunjungan Bung Karno ke Banten selama 2 kali ini menurut Bung Hendrani? Menurut saya yang pertama memang masyarakat adat itu jadi elemen penting dalam membentuk Indonesia.
Yang kedua adalah posisi Banten yang memang cukup krusial, apalagi kalau kita melihat periode masa lalu, itu orang Banten kan memberontak terus dari 1888, nanti juga ada 1926 gitu kan. Takut-takutnya apalagi di sisi timurnya di Jawa Barat itu sudah DITI, mungkin Bung Karno tidak ingin Banten juga ikut terpengaruh dalam gerakan separatis. Makanya dia mencoba merangkul melalui kunjungannya agar tetap jadi bagian dari Indonesia, Banten. Itu mungkin dua hal itu yang menurut saya pentingnya Banten bagi Soekarno, khususnya dalam persatuan. Iya. Jadi tetap di tema besar persatuan, 2 kali pertemuan Bung Karno ke Banten itu, 2 kali kunjungan itu. Nah, saya jadi teringat di tahun berikutnya, atau masih di 57, teman-teman dari Lembaga Kebudayaan Rakyat juga turun ya. Turun ke daerah-daerah, salah satunya ke Banten. Saya teringat ada Pramudia Anantatur yang melakukan riset di Banten Selatan dan punya karya atau menghasilkan karya sekali peristiwa di Banten Selatan. Nah, kaitan tadi masyarakat adat begitu penting, kemudian yang kedua Banten tidak ingin menjadi bagian yang dalam tanda kutip memberontak gitu ya. Nah itu saya lihat Bung Karno terus melakukan safari itu untuk merajut nih sebagai negara yang ya baru berapa berarti 45, kemudian itu 57, Bung Karno tidak ingin terjadi apa-apa dengan wilayah terutama yang dekat dengan Jakarta yaitu Banten. Nah, lagi-lagi menurut Hendra selain tadi 2 hal, pentingnya masyarakat adat, kemudian juga merajut persatuan, ada lagi hikmah yang harus kita ambil dari kunjungan Bung Karno ke Banten ini? Ya memang cukup efektif apa yang dilakukan Soekarno, apalagi memang keahlian dia gitu sebagai orator ulung gitu kan. Itu sudah dibangun sejak dia sebelum jadi presiden kan. Makanya bagi Bung Karno cara-cara orasi ini cukup efektif untuk meredam berbagai tekanan baik politik maupun tekanan yang lainnya gitu. Mungkin gitu sih. Ya, dan ada cerita bahwa ada wartawan asing yang mengatakan apa Bung Karno melakukan hipnotis gitu. Nah, melakukan hipnotis kepada masyarakatnya sehingga pada nurut gitu. Nah, menurut Hendra gimana peristiwa itu? iya kan itu Bung Karno kan menjawab komentar itu dengan ya saya mah ngomongnya dari hati ke hati gitu kan. Iya. Dari lubuk hati ke hati yang lain gitu, ke masyarakat yang lain gitu. Jadi ya mungkin dapat kali ya. Ya mungkin bisa hipnotis juga kali ya. Tapi akhirnya bisa membungkam ya pertanyaan si wartawan itu yang menganggap bahwa Bung Karno punya ilmu gitu, punya kekuatan untuk menghipnotis para pendengarnya. Tapi Bung Karno menjawab dengan sangat rasional bahwa masyarakat mau mendengarkan pidato-pidato dia itu, pidato beliau itu karena menurut Bung Karno menyampaikan sesuatu yang dari hati dan sampai juga ke hati masyarakatnya. Baik, kawan Historia, terima kasih masih tetap setia mendengarkan, menyimak dialog sejarah di historia.id. Dan baru saja saya dengan Hendra menceritakan bagaimana Bung Karno ke Banten di 2 kali kunjungan, yaitu tahun 51 dan 57. Mudah-mudahan obrolan kami membawa pengetahuan baru bagi teman-teman, membawa semangat baru, dan yang terpenting saya ingin mengulangi lagi amanat atau kutipan dari Bung Karno yang itu disampaikan di depan masyarakat Banten, khususnya di Rangkas Bitung, bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Semoga kawan Historia yang menyaksikan dialog sejarah kali ini memiliki semangat yang tetap kuat dan harus kerja keras seperti disampaikan di pidato Bung Karno, harus kerja keras, semangat, dan bersatu atau persatuan menjadi kunci penting dalam membangun masyarakat kita. Terima kasih Bung Hendra.
Sama-sama, Pak. Terima kasih kawan Historia, sampai jumpa di dialog selanjutnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.